Oke guys, kita kali ini menuju kawasan Mangkunegaran. Kita memasukin kawasan kerajaan, salah satu kerajaan Solo yang dipimpin oleh Mangkunegaran I atau Raden Mas Said, Pangeran Sampernyawa. Kita cus saja naik motor. Cuaca yang indah ini kita berhak mendapatkan kesempatan yang sangat langka atau eksklusif. Kita bisa masuk ke dalam kediaman kerajaannya. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus di channel Dika Petualang. Langsung cus. Oke, Mac. Tempat parkirnya, guys. Kita lagi di Mangkunegaran, guys. Kita akan memasuki di museumnya. Museum apa, bos? Museum Boro Mangkunegaran, guys. Oke guys, kita bersama si Gembrot. Kita langsung menuju dalamnya. Kita harus absen karena kita di sini diperbolehkan masuk. Kita absen nama kita. Kita tulis di buku absen. Kalian juga bisa masuk ya, tapi pakai biaya paling 10 sampai 15.000. Ini ruang absennya, ini juga ada abdi dalamnya ya. Ini foto-foto dari rajanya. Ini daerah kekuasaan Mangkunegaran. Karena ini termasuk kerajaan bagian Mataram ya. Oke, kita langsung masuk saja. Wih, tak video ya. Asmane sinten? Aji Madika ya. Ini Solo aja. Oh, Solo aja. Nggih. Jadi karena mereka menggunakan budaya Jawa, dari sisi arsitek pasti menggunakan rumah orang Jawa ya. Jadi karakteristik dari rumah orang Jawa yang klasik biasanya mereka punya 3 bangunan utama. Jadi ada namanya bangunan pertama namanya pendopo. Setelah belakang pendopo nanti sedikit naik itu ada namanya paringgitan. Belakang paringgitan yaitu yang paling ujung nanti itu namanya dalam ageng. Itu yang rumah intinya. Jadi kalau dilihat dari luar sifatnya terbuka, semi tertutup, semakin tertutup. Artinya apa? Semakin kebuka ini semakin open, semakin publik, tapi semakin masuk ke dalam semakin private. Oh gitu. Ya. Nah nanti setelah dari museum, kita punya museum di bangunan ketiga. Setelah dari museum nanti ini ada 2 bangunan tambahan mas. Jadi ada bangunan sayap timur, kita menamakannya Balai Peni. Ini namanya Balai Warni. Dulu keluarga punya tradisi di mana kehidupan putra dan putri dari pemimpin kerajaan ini tinggalnya dipisah. Jadi dulu ada namanya area Kasatrian, beliau dulu putra-putra ya tinggalnya di daerah Balai Peni, dan keputraan namanya Balai Warni dulu tinggalnya di sana. Tapi di masa sekarang nanti setelah dari museum kita tidak diperbolehkan ke arah yang ke timur. Kenapa? Fungsinya sudah diubah dan sebagai tempat tinggal pemimpin atau keluarga sekarang. Jadi Sri Paduka Mangkunegara dan Permaisuri dan putra putrinya tinggalnya di sebelah sana. Nah makanya setelah dari museum nanti exit kita justru dari pintu sana. Nah, namanya daerahnya Balai Warni. Ya. Tidak terlalu besar. Pendopo, paringgitan, museum, ke area keluarga, terus kita exit. Apa? Bisa langsung. Situ harimau itu, singa. Ya.
kita harus melepas sepatu. Pokoknya tipenya ageng Nggih. besar. Kenapa? Nah ini diklaim sebagai pendopo terbesar se-Indonesia. Yang hampir ukuran 3000-an meter persegi, jadi sekitar 60 kali 55 kalau nggak salah. Diklaim sebagai pendopo terbesar se-Indonesia. Terbesar tidak hanya dari size ukuran atau kuantitas ya, bisa ditampung 5.000 sampai 10.000 orang. Tapi dari bahan dasar baku ya, bahan baku 95% memang masih asli dari kayu jati. Subhanallah. Dari tahap pembangunan dulu dinasti ini berdiri tahun 17 tidak langsung memiliki fisik bangunan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dulu sebenarnya di Solo itu ada dua kerajaan. Jadi antara Keraton Kasunanan dan Puramangkunegaran. Kalau dilihat dari dasar perbandingannya, itu perbedaannya dilihat dari pemimpin dari masing-masing keluarga kerajaannya. Jadi kalau di Kasunanan dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono, beliau statusnya sebagai ratu atau raja ya di Kadisidenan Surakarta ini. Kemudian didampingi keluarga Mangkunegaran, beliau di sini yang menyandang gelar atau memiliki gelar bangsawan bernama Sri Paduka Mangkunegara, titelnya yaitu Pangeran Adipati. Jadi sedikit di bawah seorang raja. Senopati Mataram. Senopati Mataram ya? Mereka pecahan dari Mataram Islam. Mataram Islam keluarga yang sama sebenarnya, yang harus dipecah belah sama VOC ya. Jadi sebenarnya mereka masing-masing famili, satu darah yang sama. Ketika mereka punya kekuasaan dulu, boleh dikatakan mungkin seorang raja itu seperti presidennya, itu perdana menteri. Yang paling mendasar perbedaannya apa yang bisa dilihat dengan mata? Yang paling kelihatan ukuran size rumahnya jauh lebih kecil. Ini jauh lebih kecil banget daripada Keraton Kasunanan. Dimana kalau toko ini hampir 10 hektar, 11 hektar, Keraton Kasunanan bisa 5 kali. Nah, itu sebagai pembeda ya, pembeda. Nah, dulu ketika mereka punya kekuasaan, ya mereka punya tanah kekuasaan di mana-mana. Tapi setelah pasca proklamasi semuanya berubah. Mereka statusnya diubah. Kenapa? Karena setelah proklamasi kita punya negara bernama Indonesia, statusnya republik, dan tidak boleh ada negara di dalam negara. Di seluruh Nusantara statusnya diubah. Itu mobil punya keluarga sini? Iya. Oh gitu. Statusnya diubah. Dan akhirnya apa? Ini tidak punya kekuasaan dan tidak punya fungsi politik. Ya. Jadi keluarga ini diminta untuk apa? Untuk melestarikan. Pemerintah meminta cagar budaya, pelestariannya dijaga. Jadi fungsi utama dari tempat ini selain dibuka untuk umum ketika tahun 68 dan beliau juga masih tinggal di sini, fungsi dari tempat ini sekarang beliau bisa mendirikan pabrik gula. Oh yang itu. Kalau madu ekspor ratusan ton ke Eropa, beberapanya disisihkan sebagian untuk apa? Merenovasi istana. Oh iya. Mangkunegaran berapa? 4 ya? Mangkunegara. Jadi pada waktu itu beliau punya pemikiran yang sudah memiliki relasi dengan keluarga kerajaan lain. Ketika mereka akan bertandang bersama di sini, beliau memiliki pemikiran rumah saya ini rumah basic jati. Tapi ini memberi sebuah kesan filhomi atau seperti rumah sendiri ketika tamu keluarga kerajaan lain. Upayanya apa? Beliau membeli satu patung dari Belanda tahun 1860. Kemudian marmernya dari Hal. Jadi 3 bangunan utama ini marmernya dari. Hanya mitos ya? Hanya samepan tuntunan hidup. Maksudnya? Coba kamu mana? Inunya. Orang ketika dalam